Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua saudara-saudara dimanapun berada, kita sekarang sudah terhubung dengan Gus Ali Mustafa, Ketua JRA Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Lengkap. Gimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah, baik. Dengan baik juga ya. Alhamdulillah. Ini sedang di mana ini? Sedang stay at home di rumah Stay at saja. home. Alhamdulillah. Oke Gus, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini boleh bercerita sedikit bagaimana sejarahnya JRA masuk di Banyuwangi? Monggo. Bismillah, jadi alhamdulillah ada kesempatan bermuajahah di dalam situasi kita harus stay at home, harus physical distancing, tetapi masih ada fasilitas untuk bisa tetap berkomunikasi, bersilaturahim. Dan baik, terkait dengan sejarah awal JRA masuk ke Banyuwangi, ini berawal dari kami yang secara pribadi mengikuti kegiatan pelatihan JRA di Bondowoso waktu itu. Terus kemudian kami berinisiatif untuk mengadakan pelaksanaan di Banyuwangi, dan waktu itu dilaksanakan oleh ketua yang pertama JRA, beliau Ustadz Bukti Hidayat. Akhirnya dengan izin Allah bisa melaksanakan kegiatan pelatihan di Banyuwangi, tepatnya di Desa Patoman, di sebuah sekolah MTS Patoman, yaitu tanggal ini saya lihat dulu, tanggal 30 April 2017. 2017. Pertama di Banyuwangi. Sebenarnya banyak sekali praktisi yang tercatat waktu itu, hampir mendekati angka 100 kalau nggak salah. Hampir 100. Jadi, hampir 100 pada sesi yang pertama dulu. Ya berarti jenengan ini ketua yang keberapa ini? Yang kedua. Kedua, nggih. Yang pertama, tapi tidak berlangsung lama. Yang pertama ini baru melaksanakan rukmas, kalau tidak salah itu 2 kali. 2 kali. Nah, 2 kali. Selanjutnya karena ada sesuatu hal sehingga ketua pertama Banyuwangi yang waktu itu namanya Jenggira Tangi ya. Jenggira Tangi. Namanya Jenggira Tangi ya. Kemudian atas masukan berbagai pihak, kemudian tabarukan kepada salah satu wali dari wali 9, yaitu Kiri, yang memiliki nama lain yaitu Joko Samudro, maka kita ubah jamiah kita BC Banyuwangi menjadi Jamiah Ropiah Aswaja Joko Samudro Banyuwangi. Joko Samudro. Perkiraan sekitar bulan Agustus 2017. Oke, terima kasih. Oke, berarti 2017 pelatihan pertama nggih. Yang kedua 2018 nggih. 2018 nggih. Terus 2019 ada juga yang ketiga. 2019 ada lagi. Iya. Alhamdulillah sekarang cukup banyak praktisi kita yang boleh dikatakan aktif dengan indikasi ikut rutinan, kemudian mengikuti kegiatan bakti sosial, rukmas dan berbagai riklah kegiatan Jamiah Ropiah Aswaja Joko Samudro Banyuwangi. Oke. Sebelum melanjutkan ini perjuangan dakwahnya dengan Ruqyah di Banyuwangi, ini mau tanya sedikit. Nah, ini kalau sehari-harinya apa, Gus Ali? Mohon diulang gimana? Sehari-harinya, kesehariannya, ya. Saya ini sehari-hari juga mengelola ormas. Saya ketua Tanfidia MWJNO Kecamatan Gambiran di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian
secara kedinasan saya kepala sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten. Alhamdulillah. Itu berarti pengabdi negara ini ya. Bismillah, mohon doanya. Kalau putranya berapa Gus? Putra putrinya? Alhamdulillah, yang pertama kelas 5 MI, kemudian yang kedua masih mulai belajar PAUD ya, 4 tahun setengah. Dua ya? Oke. Dua saja mau nambah lagi nih? Gimana Gus? Dua saja apa nambah lagi rencananya? Rencana awalnya sih mau nambah, tapi kemarin yang bungsu ya harus melalui proses sesar. Ini sesar, kayaknya istri masih traumatis karena kebetulan pada saat istri mau sesar itu 1 bulan sebelumnya mbaknya itu sesar dan sesar itu akhirnya harus menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, jadi memberikan dampak cukup paranoid itu, sehingga kemarin begitu selesai dan alhamdulillah lancar, kayaknya enggak begitu, tidak tahu nanti, sehingga targetnya dua cukup, enggak apa-apa lah, 2 aja, enggak apa-apa. 2 cukup. Putra sih. Iya. Kalau aslinya asli Banyuwangi nggih? Ya, alhamdulillah saya asli Banyuwangi, asli lahir di Desa Jajat, menikah di Desa Jajat, dan sekarang berkhidmat kepada umat di Desa Jajak. Desa Jajak itu salah satu desa di Kecamatan Gambiran. Kecamatan Gambiran adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Oke. Kembali ke laptop ini. Ini banyak pertanyaannya ini. Oke, siap. Sampai nunggu buka puasa. Iya, betul sekali. Betul. Ya, sambil nunggu buka puasa, kita lakukan hal yang manfaat. Oke. Kalau terbentuknya PC sendiri kan sudah itu ya, di awal langsung ya itu ya. Di awal pelatihan langsung terbentuk PC. Awal betul. Ya, di awal tahun 2017 itu langsung membentuk kepengurusan. Ya. Kemudian dari kepengurusan itu akhirnya mampu melaksanakan 2 kali rukmas. Setelah 2 kali rukmas ini agak sedikit vakum 1-2 bulan begitu, sampai akhirnya ada pernyataan dari ketua mohon kepada Gus Amak waktu itu untuk bisa diganti, dan pada posisi periode yang pertama kami sebagai wakil, sehingga otomatis Gus Amak mengamanati kepada kami untuk melanjutkan roda perjuangan dakwah. Jadi kami tidak ada pilihan sebagai santri, sebagai murid, ya sam'an wa ta'atan kita laksanakan. Siap. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau untuk PAC Gus, mulai ada PAC itu? Begitu kami melanjutkan estafet perjuangan dakwah di Ruqyah ini, kami langsung membentuk PAC, mengingat memang luas Kabupaten Banyuwangi adalah kabupaten yang terluas di Indonesia, sehingga ada salah satu contoh kami basisnya di tengah, ya di tengah, di Jajak ini tengah, dan bila itu tengah, begitu kita harus rukmas di Wonosorejo, itu perbatasan dengan Wonosorejo, itu otomatis kita butuh waktu yang sangat panjang. Misalkan habis zuhur itu kita berangkat pagi, pulangnya sudah hampir mau tengah malam atau pagi bahkan, itu yang sering terjadi. Jadi kita untuk PAC yang sudah terbentuk, ada PAC Wonosorejo, kemudian ada PAC Kota, kemudian ada PAC cikal bakalnya CRA yaitu di Rogo Jambi, kemudian ada PAC Tajimur yang baru terbentuk, dan Pesanggaran ini yang baru terbentuk. Jadi saya ulang, Wonosorejo, Kota, Rogo Jambi ini sebenarnya juga masih terseok-seok, belum lancar. Kemudian tambah yang baru Tegal Timo, kawasan selatan dekat Alas Purwo, kemudian Songgon ini dekat dengan lereng Gunung Raung. Tambah lagi satu di Kalibaru ada PAC Kalibaru. Jadi sebenarnya sudah ada 6
Cuman yang di tengah ini masih di Rogo Jambi itu tengah lagi, itu masih butuh apa ya, penguatan lagi. Oke. Ya, jadi sudah terbentuk ya, karena memang luas ya. Dan kemarin sempat dengar mau jadi apa, provinsi sendiri. Banyuwangi. Terus mau jadi ibu kota juga. Wah, luar biasa ini memang Banyuwangi ini. Perkembangannya. Ya, ikut berdinamika. Iya, ikut berdinamika, betul sekali. Ini mumpung dengan panjenengan mungkin bisa sedikit curhat begitu ya. Jadi kami curhat tapi sekaligus sebenarnya juga memberikan semangat. Siap. Bahwa kami dengan aktivitas yang sangat tinggi, satu di struktural NU. Kami artinya waktu untuk kegiatan kemasyarakatan ini juga cukup menyita waktu. Kemudian di kedinasan dengan dinamika Banyuwangi yang akselerasi kegiatannya sangat tinggi, yang mana kami kepala sekolah ini adalah bagian dari ujung tombak pergerakan inovasi-inovasi yang Kabupaten Banyuwangi lakukan. Sehingga ini kami memang ada sedikit kendala dalam hal masalah ketenagaan dan waktu, tetapi kami tetap secara batiniah tetap semangat, dan kami sampaikan kepada sahabat-sahabat kami di tim Jamiah Ruqyah Aswaja Joko Samudro bahwa kita ini bukanlah paket yang lengkap, maka haruslah saling melengkapi. Supaya kita bersyukur kita memiliki markas tempat berkumpul, tempat rutinan, tempat diskusi, tempat sharing yang cukup representatif ya, dan standby 24 jam, yaitu di rumah atau di pesantrennya pembina. Jadi Gus Mudakir atau Ahmad Mudakir ini yang dijadikan markas, yang di situ setiap malam Jumat ada kegiatan rutinan, termasuk selain rutinan juga kegiatan pelayanan kepada umat yang membutuhkan kegiatan. Dan kami dalam hal ini ya termasuk yang agak sering bolos kegiatan rutinan karena memang kita terbentur kegiatan ya. Misalkan saya Kamis itu wajib ke Banyuwangi, otomatis saya pulang dari Banyuwangi itu habis sisa itu kegiatan mulai pagi, dan Jumatnya sudah harus kembali lagi ke Banyuwangi. Sehingga saya sampaikan permohonan maaf ke teman-teman tim Joko Samudro utamanya. Jadi kadang saya sering sekali membolos, tidak mengikuti kegiatan rutinan, karena kalau kita ikuti kita sudah sangat capek dan kegiatannya pasti tengah malam baru selesai. Tapi tetap saya coba curi-curi waktu ketika longgar, saya meluncur ke Mabes. Jadi intinya curhat, dan yang kedua juga saya pikir bahwa kita ini bukan paket yang lengkap, tetapi paket yang memang attachable, saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan pemahaman oleh teman-teman tim, sehingga kapasitas kami ini ya intinya menjadi pelengkap begitulah dari sebuah organisasian, walaupun secara fisik kita tidak bisa bersama-sama, tapi secara batiniah apalagi sekarang ada teknik melalui online ini, harapannya ini bisa menjadi solusi atas keterbatasan waktu. Betul. Okay. Jadi artinya tetap secara organisasi, tapi semuanya kita sama-sama ngoten nggih, bareng-bareng lah istilahnya. Oke. Kalau tantangannya sendiri Gus di Banyuwangi gimana? Mungkin pernah ada penolakan atau benturan, mungkin bisa diceritakan mungkin. Ya. Namanya perjuangan ya selalu ada dinamika. Jadi kita memang mulai tahun 2017 sampai 2018 itu praktis bergeraknya itu ya dari pertemanan, dari sahabat, artinya pribadi-pribadi, tidak secara struktural ya, karena kita belum artinya belum bisa diterima 100% oleh struktural Nahdlatul Ulama termasuk PJM. Jadi ini tentu kita bergeraknya berdasarkan koneksivitas, karena di tim kita itu ada para gus, ada para kiai,
ada para guru, sehingga kita menggunakan jaringan-jaringan ini pada saat awal-awal bergerak. Kita bergerak ruqyah sekolah-sekolah, ruqyah di pesantren, ruqyah di masjid, musola, tetapi sifatnya karena kedekatan personalitas. Sedangkan secara kelembagaan kita baru bisa bergerak setelah ada surat resmi bahwa CRA ini menjadi bagian dari sayap Nahdlatul Ulama lewat LDNU. Nah, inilah baru kita menjadi momentum untuk bisa bergerak lebih luas, dan alhasil kita sudah punya praktisi yang basisnya sudah struktural NU, ada para pengurus MBC, kantin, sehingga lebih mudah sekarang. Dan kita punya tim cukup banyak, sehingga begitu kegiatannya basisnya PAC, ketika kami sibuk, ketika kami ada udur syar'i bahasanya, ini cukup PAC yang menghandle, dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari ketakmiran, dari kelembagaan, dari masyarakat. Alhamdulillah ini terus bergerak terus, Ge. Dengan adanya ini Gus, situasi sekarang ini ya, jadi ada wabah ini, termasuk apa istilahnya COVID-19. Nah, ini gimana dampaknya untuk, apakah memang memberikan dampaknya apa istilahnya memang sangat berdampak, atau sebetulnya masih kita bisa atasi untuk kegiatan dakwah dengan ruqyah ini? Jadi memang isu terkini, situasi terkini ini ya memang tidak bisa dinafikan bahwa itu berdampak, tetapi tidak terlalu signifikan dalam hal pelayanan personal ya. Yang berdampak adalah pelayanan yang sifatnya massal. Kalau yang personal kita bisa vicon dengan marki-marki kita. Kalau dalam skala yang kecil kita masih ada RTL keluarga, RTL yang sifatnya sangat mini, 1-2 orang atau ini satu keluarga lah begitu, itu masih tetap kita layani dengan menggunakan atau mentaati protokol kesehatan. Artinya standar SOP-nya kita perketat, jadi meminimalisir sentuhan, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan begitu. Terus kemudian yang menjadi juga agak menguras energi, ini tentang penyamaan persepsi tentang upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah yang disupport oleh NU secara keorganisasian. Mengingat yang kami kelola ini, para praktisi kita itu backgroundnya macam-macam. Memang backgroundnya itu pengelola pesantren, ada yang backgroundnya ahli hikmah, ada ahli tasawuf, ada macam-macam, sehingga kami hanya menggunakan koridor keorganisasian. Jadi begitu kita berbicara di ranah organisasi, maka yang kita jadikan pedoman adalah kita sejalan dengan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah, apa yang menjadi sikap keorganisasian Nahdlatul Ulama, termasuk fatwa atau tausiah dari PCNU Banyuwangi, pemerintah Banyuwangi bersama seluruh jajaran ormas, MUI dan sebagainya. Ini yang kita jadikan pedoman untuk kami bersikap secara profesional berdasarkan keorganisasian. Sehingga saya ya cukup menguras energi karena memang ini situasi yang tidak mudah. Banyak persepsi, pengalaman-pengalaman, background pribadi yang mungkin kalau dibuat rumah saya itu nggak selesai sehari semalam gitu. Jadi saya hanya membatasi bahwa sikap organisasi seperti ini untuk hal-hal yang sifatnya personal monggo dibijaksanai sendiri, tapi yang jelas kita sama-sama prihatin dengan kondisi ini, dan mudah-mudahan ruqyah tetap menjadi solusi di tengah-tengah situasi semacam. Dan ada satu cerita, jangankan masyarakat awam, jadi kemarin saya barusan Vkom penanganan dampak ya, saya katakan dampak dari situasi corona ya. Beliau adalah seorang babinsa, sudah 1 minggu mengeluh tidak bisa tidur karena begitu matanya terpejam itu langsung bayangan informasi corona, bahkan gambarnya corona itu seperti data dan sebagainya, timbul halusinasi sehingga badannya panas.
pusing, udah berat dan sebagainya, dan dengan video conference kita tangani alhamdulillah. Setelah prosesi beliau testimoninya menyatakan alhamdulillah enteng baik, dan kemarin telepon sudah bisa. Ini bagian dari solusi-solusi yang harus terus kita upayakan menjadi solusi di tengah-tengah kepanikan dan tanda petik terkait dengan isu corona. Jadi peran kita sebenarnya sangat sentral di dalam hal ini tanpa harus kontra terhadap pemerintah atau kebijakan organisasi dari Tetap masih bisa berkontribusi ya. ini tetap. Ya. Kalau situasinya sendiri gimana untuk yang update sekarang ini? Ini sekarang tanggal 9 ya. 9 April 2020. Sudah berapa positif di sana? Apa sudah ada belum? Yang positif untuk Banyuwangi masih satu. Alhamdulillah satu aja lah mudah-mudahan. Dan itu pun sudah 2 hari yang lalu dinyatakan sembuh. Dan sekarang sedang menjalani isolasi di rumah. Artinya sudah sembuh sebenarnya, tapi tetap menjalani isolasi di rumah. Salah satu warga di kecamatan di Banyuwangi, dan Banyuwangi juga memperlakukan hampir seperti pembatasan skala kabupaten begitu. Dan yang PDP hasil labnya belum keluar, tapi ada juga yang meninggal, tapi setelah dirunut rekam medisnya memang ada penyakit bawaan, diabetes, ada komplikasi, dan umurnya memang sudah sembuh. Jadi kita tetap optimis, yang sembuh sudah banyak dari PDP yang selesai pemantauan kemudian nyatakan negatif juga banyak. Jadi artinya untuk Banyuwangi positif satu tapi sudah dinyatakan. Alhamdulillah. Dan meninggal itu pun satu, tapi itu memang ada penyakit bawaan karena komplikasi dan usianya sudah sepuh. Secara umum Banyuwangi menunjukkan situasi yang tidak mengkhawatirkan, mudah-mudahan segera berlalu. Amin. Berarti belum ada ini ya Gus, komunikasi dengan Satgas di sana. Mungkin kalau ada mungkin nanti bisa, artinya kita berikan pendampingan ruqyah seperti itu. Sudah ada atau belum Gus? Sebenarnya kita sudah ada tim ya Satgas dari Nahdlatul Ulama, dan saya juga sudah masuk ke dalam grup itu, tetapi gerakannya ini masih belum mengarah kepada penanganan pasien ya. Masih kepada edukasi kepada masyarakat, masih gerakannya mengarah kepada pengaman jaring sosial itu, bagian sebab dan sebagainya. Ini yang pergerakannya termasuk penyemprotan disinfektan, bagian masker. Jadi seperti itu pergerakannya Mas ya. Karena yang untuk pasien-pasien yang sudah masuk di rumah sakit ini tentu prosedurnya sangat ketat, sehingga kita mungkin ya butuh komunikasi khusus untuk bisa masuk, dan itu juga kami dalam tanda petik belum tapak bahasanya ya, untuk masuk area yang memang dalam tanda petik zonanya merah ya. Jadi sehingga kita yang kali ini hanya menangani orang-orang yang mengaku indikasinya corona begitu, mengaku tapi masih perawatan di rumah. Atau orang yang ketakutan karena corona itu juga ternyata lebih banyak. Dampak psikosomatisnya. Darah tinggi malah. Ya mungkin ada Satgas ya di Banyuwangi yang mungkin nantinya melihat video ini. Saya kira ini bisa jadi salah satu solusi. Jadi artinya timnya tidak perlu datang ke sana, cukup pakai video conference atau video call. Jadi nanti biasanya kan tetap pasiennya dia pegang HP gitu. Atau mungkin perawatnya pegang HP, bisa nanti di sana di istilah ruqyah online kan bisa Gus. Jadi salah satu solusi. Itu yang sudah dipraktekkan oleh tim kita selama proses masa karantina ini, dalam istilah lain atau stay at home ini ya, kita melakukan pikon, tapi memang tidak se-efektif ketika face to face gitu. Tetapi ini tetap kita ambil, artinya
hakul yakinnya ditingkatkan. Artinya apa ya? Selama ini kita kalau nggak kerja nggak marem begitu ya. Tapi karena situasi ya marem nggak marem, makanya ya harus diyakinkan. Dan alhamdulillah banyak testimoni yang menyatakan nyaman, lebih tenang, lebih positif. Bahkan penanganan luar negeri yang mulai akhirnya banyak permintaan karena TKW kita ini juga tingkat stresnya juga tinggi, mau pulang tidak bisa, di sana juga situasinya lebih ketat dan sebagainya. Jadi kita ya akhirnya menumbuhkan keyakinan walaupun tidak face-to-face dengan kita, karena sesungguhnya yang membantu proses kesembuhan adalah keyakinan dari pasien yang terus kita tumbuhkan, menyambungkan, membantu menjadi mediator, menjadi konseling bagi marti kita untuk senantiasa tawakal ala Allah, menetralisir energi negatif di dalam diri, karena penyakit semuanya itu bersumber dari hati kita ketika cemas, ketika marah, ketika khawatir, sedih dan sebagainya. Itulah yang kita coba tutup dulu dengan konseling jarak jauh ini, dan itu cukup efektif ketika mereka mengikuti apa yang menjadi panduan kami, kemudian dilanjutkan dengan proses ruqyah, dan alhamdulillah prosesnya menjadi lebih efektif dan efisien walaupun tidak melalui tatap muka, melalui media sentuh, dan ini lebih aman dalam artian resiko-resikonya. Tapi ada kendalanya, guys. Gimana? Kalau jarak jauh itu kan menjadi dalam tanda petik kesempurnaan proses itu menjadi memang kurang maksimal, termasuk dalam hal ini dalam tanda petik pengen bisa itu katanya bingung ya, mau transfer itu sedikit gitu. Transfer city. Gimana gitu. Nah, ini pulsa. Iya. Yang signifikan sekarang ya PJT itu, jadi positif jadi pengangguran itu biasanya. Iya. Pos PTP ya. Oke. Orang duwe penghasilan. Ini JRA Banyuwangi sudah mulai menggunakan media sosial juga ya. Mungkin YouTube-nya atau Facebook atau Instagram mungkin. Ya, sedang pembenahan karena memang terus terang kita kekurangan atau belum nemu ya. Tapi ini sudah mulai nemu, tapi masih belum kita pastikan, belum kita resmikan. Tim humas yang memiliki keterampilan di bidang IT. Yang kita maksud di sini yang mereka secara waktu memiliki militansi. Kita sebenarnya sudah punya, cuman memang ketersediaan waktunya yang belum optimal, sehingga kita blog kita, website kita juga tidak begitu aktif. Tapi ini sudah mulai ada personal yang menunjukkan militansinya dan kesungguhannya untuk berkhidmat di PC Jamiah Ruqyah Swaja Joko Samudro dan memiliki keterampilan di bidang itu, dan memang bisnis atau ruang kerjanya di bidang IT. Sehingga ini nanti saya berharap ini menjadi sebuah solusi, karena memang terus terang kita kekurangan tenaga humas yang terampil di bidang IT. Kalaupun punya, sifatnya tidak bisa diharapkan standby-nya. Ini yang menjadi problem kita, sehingga kita banyak yang tidak terekspos kegiatannya. Kita ada kegiatan yang terekspos itu justru kita nggak ngerti. Ya, ada kemarin tuh kegiatan yang di-shooting oleh JTP Banyuwangi. Jadi kita tidak tahu, hanya panitia lokal yang nyuting kemudian dipublikasikan. Kemudian ada beberapa juga syutingan yang orang hajat ya, orang mempunyai hajat itu, tapi beliau suatu tempo
melakukan kegiatan syuting untuk kegiatan Hala NU di salah satu MBC di Kabupaten Banyuwangi. Yang rangkaian kegiatannya siang itu adalah kegiatan Rukmasnya, dia men-syuting itu, kemudian meng-capture beberapa adegan, beberapa kegiatan RTL di kegiatan Rukmas itu, dan itu ada publikasi di beberapa FB. Sementara kita juga secara kelembagaan tidak mengekspos, akhirnya kita yang minta datanya. Jadi memang ini yang menjadi salah satu bagian yang nanti kita concern untuk kita coba tata, karena memang kita ini dalam 1-2 bulan ini sebenarnya agendanya kalau tidak ada corona kemarin adalah reshuffle, dalam artian menguatkan, nambahi atau menguatkan sisi-sisi yang kita masih lemah. Salah satunya di sisi umat, berkaitan dengan medsos, berkaitan dengan tata cara online-nya. Ini aja kita rotipan ini masih sedang nata. Pengen rotipan atau pengganti dari rutina itu menggunakan fasilitas seperti Zoom meeting atau menggunakan streaming atau apa itu belum terjadi. Padahal itu sudah menjadi gagasan bersama-sama untuk bisa terjadi sebagai pengganti dari pertemuan langsung tatap muka. Kalau rukyah online-nya belum ya? Belum terjadi? Atau sudah kemarin seperti itu? Belum. Kalau yang masih atau yang apa ya, sebagaimana pola yang sudah dilakukan oleh tim-tim PC yang lain seperti Sidoarjo dan sebagainya, kita belum. Tetapi kita sudah ada bayangan untuk mengadopsi model-model semacam itu. Tapi sekali lagi kita masih terkendala di divisi humasnya yang latar belakang IT gitu. Oke, ini terakhir Gus. Ya. Harapan ke depan. Ya. Harapan ke depan, monggo. Khusus Harapan ke depan, JRA Banyuwangi. Tentu kita sebagai sebuah jamiah, artinya pergerakannya secara keorganisasian, tertata secara keorganisasian dan sudah resmi menjadi salah satu organisasi atau lembaga yang bernaung di bawah lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Tentu harapan ke depan unsur-unsur dakwah ini terus semakin menggema, semakin bisa menjangkau. Bahasa kami di Kabupaten Banyuwangi sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh PCNU, bahwa pergerakan NU itu adalah laten-laten kepada warga NU khususnya dan umumnya kepada seluruh lapisan masyarakat, sebagaimana juga menjadi slogan NU, menjadi rahmatan lil alamin. Menjangkau yang belum dijangkau, menjangkau yang tidak terjangkau. Jadi ini bagian-bagian yang menjadi kesemangatan kita, bahwa kita terus mengagendakan, karena luasnya Banyuwangi tadi ibaratnya nari-nari power dan ketenagaan kita. Jadi kita sudah mencoba menjangkau paling ujung-ujung di Banyuwangi, yang walaupun kita mengalokasikan 24 jam, berangkat pagi, pulang pagi lagi, sudah kita lakukan mulai dari ujung timur, Wonosorejo, ujung selatan di dekat Alas Purwo, di Pesanggaran, di dekat Alas Meru Kiri, kemudian di kaki Gunung Raung sudah kita lakukan, artinya hampir seluruh wilayah. Di kaki Ijen sudah kita lakukan, menjangkau yang belum terjangkau. Jadi ada sebuah pengalaman yang sangat menarik ketika kita berdakwah, telah dakwah di wilayah-wilayah yang sangat terpencil begitu, ada semacam tantangannya, dan ini cukup meningkatkan adrenalin teman-teman kita, tim kita. Dan harapan ke depan tentu kegiatan-kegiatan semacam ini bisa ada daya support yang masih, artinya mengekspos kegiatan-kegiatan kita, bahwa tantangan ini dinamikanya cukup beragam, mulai dari tantangan tentang karakter kearifan lokal Banyuwangi yang dikenal dengan tempatnya cukup santet, tapi itu dulu. Jadi kalau Banyuwangi itu dulu terkenal dengan kota santet, sekarang menjadi kota internet begitu. Tapi sayangnya JRA belum terlalu bisa memanfaatkan, atau belum ada ketenagaan yang bisa memanfaatkan IT ini, internet ini menjadi solusi di tengah-tengah
hambatan-hambatan, termasuk jarak yang begitu jauh, sehingga akhirnya kita mendorong, tapi ada dampak positif, mendorong PAC itu terus bergerak, dan akhirnya tidak ada tempat untuk saling menggantungkan. Kita hanya menggantungkan Rob dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau nggak ada tim PC yang datang, kayaknya nggak berani melaksanakan. Nah, ini sekarang sudah mulai jalan, ya. Sudah enjoy mereka semuanya, sudah enjoy. Sehingga kita pun juga lebih rileks. Ya, itu harapannya bisa dirasakan lah dakwah Al-Quran Shifa ini untuk seluruh lapisan masyarakat, juga menjadi wasilah. Tidak hanya wasilah mengajak orang berobat dengan Al-Quran, tapi juga wasilah mendakwahkan Islam sebagai din yang hak, sebagai agama yang hak, sebagai satu-satunya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Gus. Alhamdulillah, semoga apa yang jadi harapan kita semua dijabah oleh Allah, dan tentunya ini semoga wabah COVID-19 segera berlalu dan kita bisa mencoba bergerak lagi seperti biasa. Amin. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.